Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja, ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat, 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Iya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan Atase Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atase Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein.
Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada barang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI, Jude Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan segera melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar RM1.400, ada yang RM1.500, ada yang RM1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih RM1.500 sampai RM1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB bagian kejahatan finansial internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih RM1.500 sampai RM1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan
penyelidikan yang terbaik. Soal Ya. penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak, Pak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Iya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan atas Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atas Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI, Jude Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan sera melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalang penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB bagian kejahatan finansial internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia,
Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja, ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal Ya. penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan dari Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan Atase Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atase Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, diujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Juda Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan sera melakukan investigasi.
Sebab, dua korban yang selamat menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar 1.400 ringgit, ada yang 1.500 ringgit, ada yang 1.300 ringgit kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. Satu nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB bagian kejahatan finansial internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Siap. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal Ya. penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Iya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah,
yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan atas Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atas Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Jude Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai Kepala SUB Bagian Kejahatan Finansial Internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, atas Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara.
Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja, ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal Ya. penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan dari Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan Atase Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atase Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Juda Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan sera melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru
pantai Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama MAN. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. Satu nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB bagian kejahatan finansial internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan dari pulangan. Iya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut,
Pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan atas Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atas Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Juda Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan sera melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB bagian kejahatan finansial internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, atas Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap atas Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja,
Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia atau PMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan dari pulangan. Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan atas Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atas Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, diujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI, Jude Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan secara melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai.
Balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. Satu nama yang diduga dalang penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB bagian kejahatan finansial internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian di Raja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan Atase Polri di Malaysia.
Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia, jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atase Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Jude Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan sera melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai Kepala SUB Bagian Kejahatan Finansial Internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal.
Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia atau PMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal Ya. penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan atas Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atas Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Jude Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan sera melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu.
WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB bagian kejahatan finansial internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal Ya. penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Saudara Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan kali. Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan Atase Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atase Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal.
Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, diujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Juda Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai Kepala SUB Bagian Kejahatan Finansial Internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu.
Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal Ya. penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan. Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan atas Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atas Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Jude Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu.
WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB bagian kejahatan finansial internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan Atase Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atase Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal.
Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Juda Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai Kepala SUB Bagian Kejahatan Finansial Internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu.
Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal Ya. penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan dari pulangan. Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan atas Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atas Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI, Juda Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan sera melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang
bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB bagian kejahatan finansial internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan Atase Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atase Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal.
Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, diujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Jude Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan sera melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB bagian kejahatan finansial internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu.
Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal Ya. penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan. Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan atas Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atas Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Jude Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu.
WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB Bagian Kejahatan Finansial Internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Siap. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal Ya. penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan dari Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan Atase Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atase Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal.
Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Juda Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai Kepala SUB Bagian Kejahatan Finansial Internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu.
Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan atas Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atas Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI, Juda Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan sera melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalang penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu.
WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB bagian kejahatan finansial internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan Atase Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atase Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal.
Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, diujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Jude Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan sera melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB bagian kejahatan finansial internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu.
Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan atas Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atas Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI, Jude Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan sera melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalam penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang
bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB bagian kejahatan finansial internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan Kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja, ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pasca peristiwa di perairan Tanjung Ru itu. Untuk diketahui, peristiwa penembakan 5 WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari Kepolisian di Raja Malaysia atau PDRM, APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Soal Ya. penembakan itu juga sempat dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Klaim polisi Malaysia yang mengaku diancam parang oleh korban Basri dan 4 temannya terbantahkan dengan hasil penyidikan Atase Polri di Malaysia. Bahkan, petugas tak menemukan barang bukti berupa parang dan tuduhan pihak polisi Malaysia jika kapal patroli mereka ditabrak kapal yang ditumpangi korban. Atase Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu yang mendapatkan keterangan dari korban mengatakan, 5 WNI ini hendak pulang ke Indonesia secara ilegal lewat perairan Selangor menggunakan kapal.
Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dengan membayar Rp1.400, Rp1.500, Rp1.300 kepada agen bernama Malik dan berangkat pada 24 Januari, ujar Kombes Pol Juliarman, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, baru 10 menit perjalanan, kapal mereka disergap polisi maritim Malaysia dan diminta berhenti, akan tetapi nahkoda kapal yang ketakutan memilih kabur. Polisi Malaysia melakukan tindakan keras. Kapal yang ditumpangi WNI disergap dan dihujani tembakan. Seorang WNI bernama Basri meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat usai menjalani operasi. Namun Kepala Kepolisian Selangor, Malaysia, Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han, pada Sabtu, 25 Januari 2025 menyatakan dengan versi berbeda. Menurut dia, bermula dari anggota kapal Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia di Tanjung Ru, Malaysia melakukan patroli dan melihat ada kapal yang dicurigai. Petugas meminta mereka berhenti, namun ditabrak, bahkan ada beberapa WNI menganam pakai parang. Polisi Malaysia merespons dengan lepaskan tembakan dan kapal berisi itu melarikan diri dalam kegelapan. Namun, saksi mata di lapangan pun membantah keterangan Hussein. Penduduk setempat yang menemukan 3 korban di perahu yang terombang-ambing. Ditemukan 1 orang meninggal dan 2 mengalami luka. Tidak ada parang atau benda lainnya kecuali 3 korban. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI, Jude Nugraha mendesak pihak Malaysia jujur dan transparan sera melakukan investigasi. Sebab, 2 korban yang selamat, menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam. Para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar Rp1.400, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Di balik penembakan 5 warga negara Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor memasuki babak baru. 1 nama yang diduga dalang penyelundupan pekerja migran ilegal terkuak. Sosok Malik muncul saat diperiksa atas Polri di Malaysia, Kombes Polisi Juliarman Eka Putra Pasaribu. WNI tersebut menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai. Menurut mantan NCB Interpol sebagai kepala SUB bagian kejahatan finansial internasional ini, sebanyak 20 pekerja ilegal tertipu dan dimintai 5 juta per kepala. Mereka terjebak di kapal dan menjadi sasaran tembakan otoritas Malaysia. Setelah berhasil melarikan diri, keberadaan mereka kini tidak diketahui. Hingga 5 WNI sudah ditemukan dalam keadaan terluka. Menurut dia, kasus ini dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Aparat masih menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan lama atau pemain baru dalam bisnis penyelundupan tenaga kerja ilegal. Diketahui pada Jumat 24 Januari ketika kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia mendeteksi sebuah kapal yang membawa pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru, Selangor. Berdasarkan informasi dari kepolisian di Raja Malaysia, petugas APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Aparat mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal tersebut melakukan perlawanan. Menanggapi ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kardin meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia atau PMI memasuki babak baru. Kini, muncul nama Malik yang disebut-sebut sebagai dalang penyelundupan PMI ilegal. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia, Atase Polri di Malaysia, terhadap 2 WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia. Ada 2 yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih Rp1.500 sampai Rp1.200 kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai, ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Dari hasil pendalaman, tidak hanya 2 WNI yang diwawancara itu saja. Ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu. Juliarman menyebut, otoritas Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan bagian dari jaringan penyelundupan pekerja ilegal. Dia juga